Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 ke biologi, kita akan membahas tentang ekologi. Nah, jadi pendahuluannya, dari sejarah ekologi itu sendiri adalah istilah ekologi pertama kali dikenalkan oleh ahli biologi Jerman yaitu Erhard Haeckel tahun 1834 sampai 1999. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, artinya rumah atau tempat tinggal, dan juga logos, artinya ilmu. Ya, jadi ekologi adalah ilmu yang membahas tentang arti tempat tinggal. Ya, jadi adaptasi lingkungan. Nah, ekologi ilmu tentang rumah atau tempat tinggal organisme atau rumah tangga makhluk hidup. Nah, jadi untuk ekologi ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan sesamanya, dengan benda-benda mati dan juga sekitarnya. Nah, jadi kalau untuk ilmu ekologi itu sendiri adalah mempelajari ekosistem, ada juga yang pengertiannya mempelajari tentang hubungan timbal balik, dan juga ekologi mempelajari satu jenis organisme dan juga interaksinya dengan lingkungan. Nah, pembahasannya pada aspek siklus hidup, adaptasi, dan juga parastik. Dan untuk sinekologinya, ini mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai kesatuan yang sering berinteraksi dengan suatu daerah tertentu, sering dikenal dengan ekologi komunitas. Nah, misalkan contohnya ada hewan, misalkan saya beri contohnya hewan seperti rusa. Nah, ada rusa, ada badak, ada harimau. Nah, itu biasanya dia sebenarnya hidup dalam satu ruang lingkungan, mungkin hutan ya. Mungkin hutannya itu kering ya, gersang, mungkin seperti itu. Jadi harus dari hewan-hewan tersebut ini sudah bisa menyesuaikan dirinya bagaimana dia hidup tinggal di tempat tersebut. Tapi ingat, nah di sini dari yang mengkonsumsi pemangsa itu biasanya harimau. Jadi biasanya itu grup harimau sendiri, ada grup rusa sendiri, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian pembagian ekologi berdasarkan dari habitatnya. Ini ada ekologi laut, ada padang rumput, dan juga hutan tropika. Kalau untuk ekologi laut itu biasanya itu di dalam laut itu ada apa saja? Ada terumbu karang, ada cumi-cumi, ada gurita, ada ikan beraneka ragam. Nah, seperti itu. Terus kemudian ekologi pada padang rumput. Nah, padang rumput itu banyak rumput-rumputan ya yang luas sekali. Di sana juga berkeliaran hewan-hewan, misalkan ada kambing, ada ayam, ada sapi, dan lain sebagainya. Untuk hutan tropika, mungkin hutannya itu tropika itu banyak pepohonan besar-besar ya. Jadi yang tua-tua itu dengan berbagai macam spesies. Kemudian juga ada hewannya juga bisa di situ. Misalkan seperti hewan-hewan buas seperti harimau dan juga ular. Nah, tidak lupa juga ada bukan hanya awan pemangsa saja, tetapi misalkan ada kupu-kupu, ada semut, juga banyak sekali. Kemudian pembagian ekologi menurut taksonominya ini adalah tumbuhan, ekologi tumbuhan, dan juga ekologi hewan, dan juga mikroorganisme. Mikroorganisme itu sebenarnya tidak dapat dilihat secara mata telanjang, butuh penglihatan dengan menggunakan mikroskop. Kemudian ekologi. Nah, untuk ekologi dari ekosistem itu sendiri artinya suatu sistem yang saling terkait antara organisme hidup dengan juga tak hidup dan lingkungan fisiknya. Jadi untuk kita sebagai makhluk hidup, kita beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Mungkin kita bisa beradaptasi dengan tumbuhan dan juga hewan, dan juga barang mati yang ada di sekitarnya. Itu perlu namanya juga ekosistem. Ya, atau tempat lingkungan fisiknya itu seperti apa. Kemudian ciri-ciri dari ekosistem itu sendiri memiliki sumber energi yang konstan. Nah, jadi umumnya pada cahaya matahari, panas bumi, dan juga pada ekosistem ditemukan di dasar laut dan jaga dangkal. Terus kemudian populasi makhluk hidup mampu menyiapkan energi dalam bentuk materi dari organik. Terdapat daur materi yang berkesinambungan antara populasi dan juga lingkungan. Terdapat aliran energi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Contohnya dari ekosistem alami seperti hutan. Nah, kalau binaan agroekosistem ini buatan manusia ya, perlu
dibudidayakan dan dilindungi. Kemudian buatan itu seperti akuarium. Nah, akuarium itu yang jadi dari kaca ya, kaca yang tembus pandang, itu di dalamnya itu berisi dengan air-airan. Mungkin kalau bisa dibelikan seperti kerang-kerangan hidup dan lain sebagainya. Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ekosistem adalah suatu unit ekologi. Nah, yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan juga fungsi. Nah, jadi kalau untuk ekosistem mempunyai struktur dan juga kompleks, misalkan keanekaragamannya itu spesiesnya itu tinggi, beraneka ragam banyak sekali ya. Untuk ekosistem atau sistem ekologinya merupakan pertukaran bahan-bahan antara bagian yang hidup dan juga tak hidup. Ya, jadi misalkan kalau benda hidup seperti makhluk hidup seperti kita manusia. Nah, kita hidup di lingkungan rumah. Nah, kita di sekitar kita bisa bersama dengan benda-benda tak hidup, misalkan seperti meja, kursi, lampu dan lain sebagainya ya. Kemudian ekologi adalah tahanan dari satuan unsur-unsur lingkungan hidup dan juga kehidupan biotik maupun abiotik. Nah, secara utuh dan juga menyeluruh yang saling mempengaruhi dan juga saling tergantung satu dengan yang lainnya. Saling ada hubungan keterkaitan ya. Misalkan kita sebagai manusia membutuhkan sapi dibutuhkan untuk apa itu namanya, digunakan untuk mengembala ya, menggala sapi di membenahi ladang-ladang yang ada di sawah, misalkan proses pengadukan tanah untuk proses penanaman padi. Nah, seperti itu kita membutuhkan misalkan seperti hewan anjing. Nah, anjing mungkin sebagai pelacak ya untuk melihat orang-orang yang bertindak kriminal dan sebagainya. Kemudian ekosistem dari tatatan kesatuan. Nah, untuk secara kompleks yang di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan dan juga binatang. Dipertimbangkan segala unit kesatuan secara utuh. Jadi semuanya akan menjadi bagian dari mantai siklus materi. Jadi mantai rantainya itu sesuai dengan alur ya. Jadi mana itu pemangsa, mana yang jenis hewan karnivora, omnivora dan juga herbivoranya. Untuk kemudian ekosistem dari unit fungsinya datar. Nah, ini ekologinya yang di dalamnya tercakup organisme dan juga lingkungan. Misalkan antara dua saling mempengaruhi, saling melengkapi ya. Kemudian tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur hidup yang juga mempengaruhi. Nah, ini terdapat juga undang-undang lingkungan hidup dan dilindungi. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang kalau sudah merusak ya lingkungan hidup seperti hutan lindung, itu penebangan secara liar, itu biasanya termasuk tindakan pidana yang biasanya dibawa ke jalur hukum. Kemudian ekosistem yang juga suatu sistem ekologinya terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi untuk tingkat organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda. Nah, jadi masing-masingnya itu komponennya terjadi hubungan timbal balik. Nah, timbal balik itu seperti apa? Mungkin ya manusia dengan manusia, contohnya seperti itu. Kita berteman dengan si A dan si B, otomatis kita saling membutuhkan ya. Jadi kita memiliki jiwa sosial ya, di mana-mana manusia termasuk makhluk sosial. Jadi kita memberikan bantuan, misalkan A untuk bisa membantu kita memasak, si B membantu kita untuk bagaimana cara mempelajari matematika dan lain sebagainya. Nah, untuk lingkungan ekosistem ada dua jenis. Yang pertama lingkungan biotik, komponen makhluk hidup misalkan seperti hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan dan juga mikroba. Tapi untuk lingkungan abiotik yang benda mati misalkan cahaya, air, udara, tanah dan juga energi. Nah, itu lingkungan yang benda mati. Terus kemudian komponen autotrofik adalah berasal dari kata autos dan juga artinya sendiri. Jadi untuk tohikos adalah menyediakan makanan, komponennya yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesiskan makanannya sendiri berupa bahan organik berasal dari bahan bakar anorganik dengan bantuan klorofil dan juga energi utama berupa radiasi matahari. Ya, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini itu yang biasanya dilakukan oleh
tumbuhan. Ya, jadi bagaimana dia bisa memproses dengan fotosintesis dengan menggunakan bantuan cahaya itu secara alami. Tapi kalau misalkan butuh bantuan manusia, is okay lah. Berbagai macam komponen-komponen yang dilakukan untuk bagaimana bisa terjadi proses dari fotosintesis bisa menghasilkan dari zat klorofil tersebut. Kemudian kata heterotrofik berasal dari kata-kata hetero, artinya berbeda atau lain, tropikos juga menyediakan makanan. Komponen-komponennya itu terdiri dari organisasi yang hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanannya. Sedangkan bahan organik yang dimanfaatkan itu disediakan oleh organisme lainnya. Jadi komponen-komponennya itu dari bahan makanan, kemudian sebagai anggota komponennya menguraikan bahan organik kompleks dengan bentuk bahan anorganik sederhana, demikian binatang, jamur, jasad, remik. Nah, biasanya manusia itu menggunakan jamur ya, pembuatan jamur biasanya seperti itu, pupuk-pupuk, ada kompos dan lain sebagainya. Kemudian untuk ekosistem dari segi struktur terdiri dari 4 komponen. Yang pertama abiotik, produsen dan juga konsumen. Konsumennya di hari-hari flora, karnivora dan juga omnivora. Komponen penguraiannya juga ada dekomposernya. Nah, ini jadi peta konsepnya dari jenis proses dari ekologi dan juga ekosistem itu sendiri. Nah, ekosistem itu adalah jenis-jenisnya bisa kamu baca sendiri ya, proses peta konsepnya ya. Nah, jika kurang paham bisa langsung tanya tentang saya mengenai peta konsep yang kurang paham ya. Jadi tapi di sini sudah diperjelas ya peta konsepnya. Nah, demikian materi dari saya. Jika kurang jelas bisa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.